Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleha? Insya Allah hari ini Allah selalu memberikan kita kesehatan, dan alhamdulillah dengan kesehatan yang Allah berikan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, di video kali ini ibu ingin menjelaskan kembali tentang materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada baiknya kita mulai dengan nafas basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ibu yang soleha, ibu ingin menjelaskan kembali apa itu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran merupakan gabungan dari dua atau lebihnya operasi hitung biasa. Misalnya ada penjumlahan, ada pembagian, ataupun perkalian. Perlu diingat bahwa dalam menyelesaikan soal hitung campuran perlu memperhatikan tanda bilangannya. Nah, tanda apa yang perlu kita perhatikan? Misal di dalam operasi penjumlahan, bilangan positif jika ditambah dengan bilangan positif maka hasilnya positif. Nah, jika bilangan positif ditambah dengan negatif ataupun sebaliknya maka hasilnya bisa positif bisa negatif, tergantung dengan besar kecilnya suatu bilangan. Nah, jika negatifnya lebih besar maka hasilnya negatif, namun jika nilai positifnya lebih besar maka hasilnya positif. Kemudian selanjutnya jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif maka hasilnya negatif. Begitu juga dengan operasi pengurangan. Jika positif dikurang dengan positif maka hasilnya positif. Jika nilainya positif dikurang dengan negatif maka hasilnya positif. Karena tanda pengurangan bertemu dengan tanda bilangan negatif menjadi operasi hitung penjumlahan. Kemudian jika bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif maka hasilnya tadi sama, bisa positif bisa negatif, tergantung besar kecilnya angka bilangan. Jika bilangan negatifnya lebih besar maka hasilnya negatif, jika bilangan negatifnya lebih kecil maka hasilnya positif. Nah, jadi tanda-tanda operasi ini harus kita ingat di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, begitu juga operasi pada perkalian dan pembagian. Sifat operasi pada perkalian dan pembagian itu sama, yaitu jika positif dikali positif hasilnya positif, positif dibagi positif hasilnya positif. Nah, jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif maka hasilnya negatif. Jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya negatif. Nah, sama juga dengan berikutnya. Jika bilangan negatif dikali dengan negatif maka hasilnya positif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan negatif maka hasilnya positif. Jadi ingat ya, di dalam operasi perkalian dengan operasi pembagian ini perlu diingat jika tandanya sama maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Baik anak-anak ibu, selanjutnya aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Ada 4 yang perlu kita ingat. Yang pertama, operasi hitung yang terdapat dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Misalnya nih ada soal yang ada soalnya itu di dalam tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Seperti contoh 8 dikali 2 ditambah 5 dibagi 7 dikali 2. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung, baru kita lanjut ke langkah berikut. Yang kedua, jika operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat, tetapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang muncul dari sebelah kiri. Misalnya tadi kita lanjut nih, hasilnya 8 dikali 7 dibagi negatif 14. Nah, perkalian dengan pembagian ini tingkatnya sama, maka mulailah dikerjakan dari sebelah kiri, yaitu 8 dikali 7 dibagi dengan negatif 14. 8 kali 7 56 dibagi negatif 14. Nah, ini sifatnya setiap bilangan pembagi atau perkalian yang tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Berarti jawabannya negatif 4. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ibu? Sebelum kita lanjut berikutnya.
Nah, langkah yang ketiga, jika operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga sama kuat, maka sama, kerjakan dulu dari sebelah kiri. Misal 16 dikurang 7 ditambah 15. Nah, pengurangan dengan tanda penjumlahan tingkatnya sama atau levelnya sama, maka kerjakanlah dulu dari sebelah kiri antum, yaitu 16 dikurang 7 ditambah 15. Maka selesaikan dulu 16 kurang 7 hasilnya 9, baru kita jumlahkan. Nah, yang keempat yaitu jika ada operasi perkalian atau pembagian, kemudian di dalamnya ada penjumlahan dalam pengurangan, maka selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian. Karena operasi perkalian atau pembagian tingkatnya lebih tinggi dari penjumlahan maupun pengurangan. Contoh, 19 dikurang 12 dibagi 4. Nah, ada pengurangan, ada pembagian. Pembagian ini levelnya lebih tinggi dari pengurangan, maka kita selesaikan dulu yang pembagian. 19 yang tetap ditulis, dikurang 12 dibagi 4, itu hasilnya 3. Nah, setelah itu baru kita kurang. 19 dikurang 3 sama dengan 16. Jadi dalam langkah-langkah 4 ini, tingkat yang paling tinggi itu atau yang kita selesaikan dulu, jika ada soal yang dalam ada tanda kurung, kita selesaikan tanda kurungnya. Jika ada penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian ataupun pembagian, kita selesaikan dulu pembagian. Nah, jika levelnya sama, perkalian dengan pembagian, maka selesaikan dari sebelah kiri. Sama, begitu juga dengan pengurangan maupun penjumlahan. Jika sama dalam satu soal, maka kita kerjakanlah mulai dari sebelah kiri. Nah, itu ya nak, ada 4 yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan soal operasi hitung campuran. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita kembali kepada contoh soal. Perlu diingat ya, ketika kita menyelesaikan operasi hitung, kita harus berpatokan pada urutan operasi hitung yang tadi dijelaskan. Nah, contoh 1, 12 ditambah 3 dikali 5. Di sini ada 2 operasi hitung, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Karena penjumlahan dengan perkalian itu tingkatnya berbeda dan perkalian merupakan tingkat yang lebih tinggi dari penjumlahan, maka kita selesaikan atau kita prioritaskan dulu perkalian, baru nanti hasilnya baru kita jumlahkan. Maka 12 ditambah 3 dikali 5, kita selesaikan dulu 3 kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15, baru kita jumlahkan dengan angka 12 di depannya. 12-nya ditambah 15 hasilnya 27. Jadi dalam contoh soal ini ada 2 operasi hitung. Ingat ya anak-anak, ada 2 operasi hitung, penjumlahan dengan perkalian. Maka kita selesaikan dulu yang perkalian, baru kita lanjut jumlah. Nah, ini baru contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Dalam buka tanda kurung, 14 dikurang 7 dibagi 7 dikali 6. Nah, perlu kita ingat, ada dalam tanda kurung, ada operasi perkalian maupun pembagian. Maka langkah awalnya adalah kita menyelesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Setelah itu baru kita lanjut operasi berikutnya. 14 dikurang 7 hasilnya 7. 7 dibagi 7 dikali 6. Nah, ada pembagian dengan perkalian, tingkatnya sama. Maka kita mulai kerjakanlah dari sebelah kiri antum, yaitu 7 dibagi 7 1, baru hasilnya kita kali 6. Maka jawabannya 6. Jadi dalam contoh soal ini ada tanda kurung, ada perkalian ataupun pembagian, maka selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Nah, sejauh ini sudah 2 contoh soal, anak-anak ibu insya Allah makin mengerti ya, karena ini pengulangan materi. Nah, selanjutnya kita kembali ke contoh soal nomor 3. Lihat di dalam contoh soal ini ada 3 sifat operasi hitung, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, kemudian pengurangan kembali. Nah,
kita harus ingat ya, hampir sama dengan soal sebelumnya, kita memastikan dulu operasi hitungnya. Operasi hitung perkalian dengan pembagian tingkatnya sama kuat, maka wajib untuk mengerjakannya dulu dari sebelah kiri, yakni perkalian dahulu baru ke pembagian. Tapi angka negatif 8 yang di depan tetap ditulis ya nak. Negatif 8 dikurang 5 kali negatif 80, nanti dibagi 16 baru dikurang 10. Nah, kita selesaikan dulu perkalian 5 dikali negatif 80, hasilnya negatif 400. Negatif 400 ini dibagi kembali dengan 16, hasilnya negatif 25. Nah, operasi hitungnya sama, tingkatannya sama-sama berkurang atau dikurang. Maka apa langkah kita? Kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 8 dikurang negatif 25 dikurang 10. Negatif 8 ditambah 25. Kenapa menjadi tambah? Karena pengurangan bertemu dengan tanda negatif, bilangan negatif, maka sifatnya berubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Nah, ya enak ya. Setiap pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka operasinya menjadi penjumlahan. Hingga negatif 8 ditambah 25 dikurang 10. Negatif 8 ditambah 25 hasilnya 17 dikurang 10 menjadi hasilnya akhirnya 7. Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan ibu tadi, insya Allah anak-anak ibu paham. Kita lanjut ke kesimpulan akhir bahwa di dalam menyelesaikan operasi hitung campuran ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian maupun pembagian. Yang perlu kita ingat adalah memperhatikan tanda negatif, tanda positif pada bilangan, serta ada aturan atau 4 aturan dalam menyelesaikannya. Yang pertama tadi kita selesaikan dulu yang operasi di dalam tanda kurung, baru setelahnya kita lanjut jika bertemu tingkat yang sama perkalian dengan pembagian, maka kita selesaikan dulu dari sebelah kiri. Namun jika nanti ada soal perkalian, pembagian, kemudian ada penjumlahan dengan perkalian tingkatnya berbeda, maka selesaikan dulu yang perkalian ataupun pembagian, baru selanjutnya diakhiri dengan menyelesaikan pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, demikianlah penjelasan ibu. Nanti di akhir video anak-anak ibu bisa lihat latihan soal yang bisa antum kerjakan di rumah. Nanti hasilnya antum kirim ke WA ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, berikut ini latihan soal untuk antum kerjakan. Ada 5 soal yang antum kerjakan, yang mana insya Allah jika antum melihat tutorial video penjelasan ibu tadi, anak-anak ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ibu hanya berpesan manjada wajada, siapa yang mau bersungguh-sungguh insya Allah pasti bisa. Selamat mengerjakan, selamat bekerja, insya Allah antum bisa.